masalahnya kita sebenarnya apa di sini, Bang? Nah, itu. Masalahnya kayak gini bang, ya yang bikin kacau itu gara-gara ada Kristen dan Paulusnya. Ada Kristen dan Paulus CS. Andaikan kagak ada Kristen dan Paulus CS, ajaran Yesus dengan ajaran Islam itu sinkron gitu, nggak ada masalah. Sama dengan ajaran Islam Yesus itu. Ya kan sama-sama aja. Ada hukum Taurat dari Musa juga. Iya, Nabi Musa ada hukum Tauratnya. Yesus menyuruh menyembah Allah, mengesahkan Allah. Kan kayak gitu. Katakanlah Tuhan itu esa. Kan kayak gitu dalam Islam. Kata Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kan ajaran Yesus. Ajaran Nabi Musa Ulangan 6 nomor 4 ya bang ya, bentar ya. Di situ dikatakan Tuhan itu esa. Jadi dari Abraham lanjut ke Musa, lanjut ke para nabi sampai Yesus, sampai Nabi Muhammad. Andaikan tidak ada Kristen dan Paulus, nggak akan recok. Iya, karena ajarannya sama gitu dari dulu. Jadi kita harus cari siapa di keturunan si Paulus. Tahu nggak? Nah makanya Paulus ini siapa sih nama orang tuanya? Nama orang tuanya aja kagak jelas bang, tiba-tiba jadi rasul. Salahkah kita menyembah orang mati katanya? Yang sudah di Islam. Enggak, Islam sama Kristen. Kenapa? Salahkah menyembah orang mati? Iya, salahkah kita menyembah orang yang mati? Ya jelas tapi salah. Berbadan manusia. Salah menyembah orang mati. Ngapain kita nyembah orang mati? Ngapain coba yang disembah itu yang maha hidup bang, yang tidak pernah mati? Ngapain menyembah orang mati? Apa itu? Ayat tentang apa bang bilang mengatakan gitu? Oh baik ya. Tadi kan saya tanya Anda nyembah Yesus betul nggak? Ya. Sedangkan Yesus menyuruh menyembah Allah, bukan menyuruh menyembah dirinya. Iya. Anda bisa lihat di Lukas 4 nomor 8. Gini bang, Yesus tidak bisa. Ini banyak Kristen salah menyembah. Yesus tidak pernah bilang kalian sebagai umatku. Kan aku datang ke sini katanya. Aku menyelamatkan dosa-dosa manusia ketika aku udah disalibkan atau bagaimanalah kata ceritanya dia. Aku memang nggak ngerti agama bang, ya. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran ayat berapa itu bang, dibilang harus mengikuti Islam katanya gitu kan. Muhammad katakan harus ikut Islam. Ya, tadi aku ngikuti kata-kata kalian tadi. Siapa tadi? Apple Tech-nya, Mister Apple Tech-nya. Nah itu. Baik. Jadi yang abang minta dalam ayat Al-Quran saya, ikutilah Islam gitu. Iya, dia menyatakan bahwa Nabi Muhammad menyuruh umat Islamnya gitu ya, katanya tadi ya. Baik. Nih bang ya, saya jawab dulu ya. Iya, juga lah. Aku juga sambil mau belajar juga dari abang. Baik. Sebenarnya bang bukan Nabi Muhammad lagi yang suruh Islam itu, tapi Allah gitu. Saya boleh tanya balik nanti ya? Tanya lah bang, aku orang awam bang, di agama bang. Aku awam di agama bang. Nih bang, ayatnya saya bacain ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Itu memang bahasa Arab, itu artinya dari yang ya iya. Kayak gini aja bang ya. Saya sudah ya. Kayak gini aja, saya nggak lihat terjemahnya ya, nggak lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai ayyuhalladzi orang-orang na'amanu yang beriman. Ya udkhulu ini fi'il amar ya, kata perintah. Maksudnya udkhulu apa? Masuklah kamu fis-silmi kafah, dalam Islam secara menyeluruh. Tuh. Orang yang beriman katanya kan, orang yang beriman disuruhlah katanya Islam. Itu kan katanya kan. Nah jadi sekarang saya boleh nanya nggak? Ya tanya bang, apa bang? Aku juga sambil kita belajar debat. Ini kita bukan debat, sambil diskusi. Enggak ya, sambil diskusi aja. Abang ganteng kali bang. Waduh, janganlah bang, bahaya nanti ya. Bahaya nanti ya teman-teman. Apa yang disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan lagi kan gitu. Nah gimana kalau saya disebut ganteng oleh sesama lelaki? Bahaya bang ya. Apa bang? Bahaya
sekali ya. Oke, lanjut, Bang. Aduh. Oke, lanjut. Ya, gini Bang, ya, gini. Saya mau kasih tahu Abang ya. Saya bertanya, adakah ayat bahwa Yesus menyuruh Anda masuk Kristen seperti ayat Islam tadi? Setahu saya memahami dalam selama saya Kristen, Bang. Yesus tidak pernah menyuruh ada bahasa kalian harus jadi Kristen, katanya nggak ada, Bang. Lalu kenapa Abang jadi Kristen? Karena saya meyakini, Bang, yakini Yesus adalah juru selamat bagi dunia. Siapa bilang Yesus juru selamat? Sedangkan menurut ayat yang tertulis dalam Bible sendiri, juru selamat itu adalah Allah. Lukas 1 nomor 46 dan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Artinya Bang gini Bang, ya kalaunya tidak ada perintah Yesus Karena untuk gini, Bang, Anda bentar, menjadi bentar, Kristen, Bang, ya. Bentar, ya Bang. apa? Nah, Yesus lahir sebelum Muhammad lahir, Bang. Lalu? Benar loh, Yesus sudah lahir duluan sebelum Muhammad, Bang. Baru Wahyu bercerita di dalam perjanjiannya itu, dalam Injilnya itu akan ada datang ketika dari anak Roh Kudus atau Allah Bapa di surga. Baik, kita jangan kesana kemari dulu Bang ya. Ya, Kalau sesuai pertanyaan saya tadi dulu ya, ketika Yesus tidak menyuruh Anda menjadi Kristen, ya ngapain Anda jadi Kristen? Itu masalahnya. Gitu. Kalau saya kan disuruh Islam ada ayatnya, ya karena perintah begitu, memang Bang. gitu. Saya juga Nah sekarang Yesus ini Bang. Dengar dulu, Bang. Saya juga Kristen, ada juga ayatnya. Makanya ayat itu yang saya minta, di mana Yesus memerintahkan Anda jadilah Kristen gitu. Yesus Itu tidak- yang saya cari. Yesus hanya memerintahkan kepada murid-muridnya, terutama dari surat Paulus ketika dia sudah Wah. bangkit dari kematiannya. Bang, kalau surat Paulus bukan perkataan Yesus sudah bukan ya. Kenapa? Karena ajaran Paulus beda dengan ajaran Yesus, jauh. Siapa bilang, Bang? Lah, mau bukti? Buktikan, Bang. Biar kita berdiskusi, Bang. Ya, baik ya, baik. Tunjukkan di mana. Perlu bukti. Baik, teman-teman. Tunjukkan. Saya buka dulu ya. Yang mana ya? Bertaburan masalahnya ajaran Paulus ini menentang ajaran Yesus. Yang mana saya kasih ya? Ya, yang mana aja, Bang. Nggak apa-apa. Ya, Itu makanya bisa, sebentar. Saya juga pengen juga belajar juga. Kalau memang Abang memahami juga di dalam. Ini aja deh, saya kasih ya. Yang mana? Nih, Bang Edi ya. lagi tidur, Bang Edi lagi tidur. Jangan ada yang ada komentar di bawah ya, jangan. Bang Edi naik ini jangan komentar di bawah ya. Bang Edi lagi Bang, tidur. nih ya, ini ajaran Yesus nih, saya kasih ya. Ajaran Yesus kayak gini nih bunyinya ya. Karena aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Oke? Sebelum semuanya terjadi. Ya. Selama ingat ya, langit dan bumi ini masih ada, satu titik pun kata Yesus ya tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Ini ajaran Yesus. Ajaran Paulus. Ya, perhatikan Bang. Ajaran Paulus kayak gimana? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa kata Yesus, hukum Taurat kagak boleh satu titik pun dibatalkan, kagak boleh satu titik pun dihilangkan, kata Yesus. Kata Paulus ya, hukum Taurat telah batal. Aku memang nggak bisa mengartikan, Bang. Jadi kalau Abang mengartikannya, memahami bagaimana itu. Ya iya, makanya saya bilang kepada Anda ya, ajaran Yesus itu bukan ajaran Paulus. Jadi nggak bisa Anda bawa-bawa. Kalau saya berbicara tentang Yesus, Anda nggak bisa bawa ucapan Paulus. Anda harus cari dari Yesus itu sendiri gitu. Dengar dulu, Bang. Hukum Taurat ada nggak di Islam? Abang baik ya, ini lagi ya, nanya ini lagi ya. Aku nanya itu memang. Baik ya, saya jelaskan hukum Taurat dalam Islam. Berarti dalam Quran gitu Bang. Dalam Quran. Ada nggak di Islami Musa, tentang Musa? Baik. Hukum Taurat itu ada berapa Bang? Ada 10 di kami di Kristiani. Nah, sebutkan satu-satu. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Saya harus. Ada HP nggak? Abang buka pakai Google aja di situ.
Nggak bisa, handphoneku satu. Kayak mana mau dibilang? Iya, iya. Pinjam sama teman nggak ada. Oke, dari 5 aja ya. Ah, Kalau yang abang ingat aja dulu apa? Hah? Yang abang ingat dari 10 hukum Taurat itu apa? Yang saya ingat cuma hormati orang tuamu, nomor 5, baru yang Baik, keenam. kagak usah berurutan nggak apa-apa gitu. Satu, yang Anda ingat hormati orang tua ya. Di manakah di Islam ada hormati orang tua kan kayak gitu? Iya. Betul nggak? Iya. Quran surah Luqman ayat 15. Tuh, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Tuh ya, kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Oke, 1. Apalagi? Kedua, itu atau ayat 1 atau ayat 2 ini di Taurat. Jangan tuhankan Allah lain. orang lain atau patung selain Allah. Baik, beda bang, beda. Satu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Terus jangan membuat patung. Itu beda. Oke. Ya. Kalau kami patung. Iya, satu jangan membuat patung gitu. Satu poinnya juga jangan ada Allah lain. Oke, jangan ada Allah lain. Ini saya nggak berurut ya. Ini saya Enggak apa-apa ya. Saya paham. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Di manakah di ayat Qur'annya? Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa ya, tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kagak boleh ada Tuhan lain, Allah lain di hadapan dia. Tuh. sama juga. Begitu juga Yesus mengatakan kepada mereka. Bentar dulu bang, kalau kita urus Taurat, urus dulu Taurat berapa Ya, poinnya. ya, Karena maksudnya Anda mempertanyakan sama masalah hukum juga Taurat sama Yesus saya, mengatakan kan gitu. begitu juga kepada mereka, kepada Oke. muridnya dan yang mengikuti mereka. Oke, yang saya ingat Tiga, lagi. jangan membuat patung. Ya, hukum Taurat yang saya ingat, jangan membunuh. Ya, jangan membuat patung. Quran surah An-Nisa ayat 117. Iyada'una min dunihi illa inasa wa iyada'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu selain Allah hanyalah berhala atau patung, dan di dalam patung itu ada jin kafir yang durhaka. Jangan boleh ada patung gitu. Makanya Islam itu nggak ada simbol apapun gitu. Kita Apalagi? juga gini bang, kita juga tidak menyembah patung bang. Sama-sama juga ya kita nggak menyembah patung. Oke, apalagi poinnya? Oke, yang membunuh. Ada Jangan nggak? membunuh. Yang diciptakan Al-Maidah ayat 32. Kata Bani Israel, "Man qatala nafsam bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Ditetapkan untuk Bani Israel dalam Tauratnya bahwa apabila membunuh satu orang, maka dosanya dia seakan-akan telah membunuh seluruh manusia. Oke. Nah, tuh. ini terakhir. Yang ini terakhir. Apa tuh? Apalagi? Yang saya mendusta lah, mendusta. Jangan berbohong. Ya. Quran surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang yang berbuat kebohongan adalah orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah. Oke, baiklah. Yang terakhir yang saya ingat ini di Apa lagi? 1 Korintus 5 ayat 5 yang kita berkata waktu saya naik, abang langsung off bang ya. Berzina bang. Nah gini bang, sebelum abang menjelaskan tuh bang. Iya. Saya mau ini bang sambil blokir judul. Silakan lanjut. Belum abang belum ini hukum Taurat dari Musa atau yang dikabarkan sama kita. Nah, berzina. Yang waktu itu kemarin saya naik, abang langsung off. Saya jelaskan semuanya, abang langsung off. Oke. 1 Korintus 5 ayat 5 ketika Paulus mengatakan kepada jemaah Korintus. Nah, berzina bang. Kristen. Tunggu, bentar. Baik, Yang terus? hukum Taurat. Makanya Kristen tidak pernah berzina ataupun dia menahankan istrinya. Jadi ya maksudku gini bang, itu ada nggak di ayat kita hukum Taurat di Islam itu kita harus ditiwangnya bukannya kenapa ya? Oke. Jangan berzina. Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah
wasa asabila. Kagak usah melakukan mendekati aja kagak boleh zina itu. Jangan Oke, kamu jadi kenapa mendekati nih? zina, kata Allah. Kenapa? Itu adalah suatu jalan yang buruk. Tuh di Al-Qur'annya. Quran surah Al-Isra Oke, ayat gini. 32. Bayangkan Bang, mendekati aja kagak boleh, apalagi melakukan. Ya, sama juga, kami juga nggak boleh gitu. Sedangkan di Bible ada ayat perintah seperti ini. Berzinalah kamu, niscaya Tuhan tidak akan menghukum. Hosea 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzinah, atau menantu-menantumu perempuan, sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Nah, apalagi? Itu aja yang saya ingat. Satu, jangan mencuri. Ya mencuri ya, itu lupa tadi. Aduh, itu ya di atas mendusta tadi. Lupa aku. Iya, jangan mencuri Quran Karena surah kulitnya Al-Maidah. Karena kulitnya Bang Gante pakai lupa tadi. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Laki-laki atau perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Tuh. Ya, itu juga sama dengan ayat juga. Apalagi? Jadi masalahnya kita sebenarnya apa di sini? Nah, Masalahnya kayak gini Bang. Ya, yang bikin kacau itu gara-gara ada Kristen dan Paulusnya. Ada Kristen dan Paulus CS. Andaikan kagak ada Kristen dan Paulus CS, ajaran Yesus dengan ajaran Islam itu sinkron gitu, nggak ada masalah. Sama dengan ajaran Islam Yesus itu. ya kan sama-sama aja. Ada hukum Taurat di Musa juga. Iya, Nabi Musa ada hukum Tauratnya. Yesus menyuruh menyembah Allah, mengesahkan Allah. Kan kayak gitu. Katakanlah Tuhan itu esa. Kan kayak gitu dalam Islam. Kata Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kan ajaran Yesus. Ajaran Nabi Musa Ulangan 6 nomor 4 ya Bang ya, bentar. Di situ dikatakan Tuhan itu esa. Jadi dari Abraham lanjut ke Musa, lanjut ke para nabi sampai Yesus, sampai Nabi Muhammad. Andaikan tidak ada Kristen dan Paulus, nggak akan recok. Iya, karena ajarannya sama gitu dari dulu. Jadi kita harus cari siapa nih keturunan si Paulus. Tahu nggak? Nah, makanya Paulus ini siapa sih nama orang tuanya? Nama orang tuanya aja kagak jelas Bang, tiba-tiba jadi rasul. Mau Abang ikuti orang itu kayak gitu? Saya Bang, secara iman saya mempercayai Yesus. Yesus adalah juru selamat kami, Bang. Bukan Paulus. Paulus itu cuman kayak mana dibilang Bang? Ibaratkan seperti ustaz-ustaz ataupun dia situa-situa atau kayak mana lah memberikan kabar Injilnya itu, Bang. Apalagi yang mau Anda tanyakan? Tadi kalaunya tidak ada perintah Yesus jadi Kristen, nggak usah jadi Kristen. Ngapain jadi Kristen? Oke, gini Bang. Ada orang bilang gini Bang. Kristen itu menyembah patung, menyembah yang enggak seperti Yesus, menyembah manusia. Padahal dia bukan Allah katanya. Padahal Yesus mengatakan ketika ada yang Herodes mengatakan kalau kau memang anak Bapa katanya, anak Bapa katanya, Allah di surga, selamatkan dirimu, kata Herodes sama dia Yesus. Yesus bilang mengatakan, kau sendiri mengatakan saya anak Bapa katanya. Nah, yang kedua, ketika saya bertanya, ada Kristen menanya kepada kita, salahkah kita menyembah orang mati katanya? Yang sudah Di Islam. Enggak, Islam sama Kristen. Kenapa? Salahkah menyembah orang mati? Iya, salahkah kita menyembah orang yang mati? Ya jelas Tapi dia salah. berbadan manusia. Salah menyembah orang mati. Ngapain kita nyembah orang mati? Ngapain coba yang disembah itu yang maha hidup Bang, yang tidak pernah mati? Ngapain nyembah orang mati? Kita sama Bang. Abang Ustaz, Terus Abang memberi Injil kan, atau memberikan suatu arahan supaya mereka percaya Allah kan, atau Tuhan Allah. baik Bang, kalaunya referensi Injil ya saya ambil dari perkataan Yesus dan sinkron terhadap Quran. Ya, Karena verifikasi. Itu pertanyaan, saya bertanya.
Ah, Abang Ustadz kan? terus, lalu, Berita Injil juga kan? terus, Nah, Yesus dan Muhammad juga pemberita Injil. Nabi Muhammad dan Yesus pemberita Injil. Baik, lalu, Yang diturunkan dari Allah katanya. Yang Ah, pertama ah. Yesus, yang kedua Muhammad. baik, Dari lalu, Wahyu. hmm, lalu, Nah, lalu kutanya sama abang, salahkah kita menyembah manusia yang sudah mati? salah, Salah ya? salah. Hah? Gimana bang? Kata Salahnya gimana? Yesus, Berarti kalau Yesus. seandainya abang mati, Iya. maaf lu bang, abang mati, Ah. aku percaya abang. nggak boleh saya Kalau disembah. juga aku kan? Ah, nggak boleh saya disembah. Saya orang mati. Iya. Bukti kan itu yang saya bilang. Salah Ah. enggak? Salah nyembah orang mati bang. Berarti kan aku juga salah menyembah abang atau mempercayai abang. Apa hubungannya? Inilah kan saya. Yesus mati dan hidup kembali. Ah. Lalu, Udah? Dia berbadan manusia. Dia memberitakan Injil dia selama dia hidup. Begitu juga Muhammad. oh gitu. Jadi menurut begitu juga Anda, abang ustad kan? Tunggu bentar, jangan potong. Abang lu juga ustad kan? terus, jadi saya selama hidup saya ngajar gitu maksud Anda, ya Injil dan Al-Quran. Kalaunya ada orang nyembah saya salah atau tidak kan kayak gitu. Sebagaimana Ya, Anda nyembah percaya Yesus. salah Udah tidak. intinya gitu kan? Iya. Tetap salah, tetap ya. Berarti Karena apa? Gini bang, ya Yesus itu Anda anggap Tuhan, sedangkan saya itu manusia, bukan Tuhan. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, manusia. Kalaunya bukan Tuhan kayak Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad itu nabi wajar, beliau mati atau wafat gitu. Mati itu terlalu kasar sih bagi nabi gitu ya, wafat ini ada ya. nih. Ini aku nggak tahu ini apa ini sembahan dan mengikuti. Ya bentar-bentar ya bang ya. Jadi Nabi Muhammad kalau wafat wajar. Kalau saya wafat itu juga wajar. Yang kagak wajar itu bang, Tuhan yang mati gitu loh. Lalu disembah ini Tuhan apa bang? Oke. Heran saya. Yang kagak wajar itu Tuhan mati loh. Ya lalu disembah Tuhan yang mati ini. Yang bilang turunkan botol naikkan dulu nih. Yang turunkan botol naikkan dulu. Ustaz. Ini Aduh, tengok ya. biarkan aja bang, biarkan aja dia tulis. Udah. Anda Kristen Kemarin terakhir aku- juga. Jadi aku tanyakan sama Bang Edis kemarin. Ini Bang Edis kayaknya hadir kayaknya nih. Jadi ada nih apa ya? Oh, udah keluar dia. Nggak bakal berani ya Adis naik ke tempat saya bang. Enggak, kemarin aku juga bahas gitu. Dia naik ke tempat saya itu karena ada Ustadz Wafi. Dia mau diskusi dengan Ustadz Wafi. Setelah diskusi dengan Ustadz Wafi kabur dia dari saya. Nggak mau diskusi dengan saya dia. Oke lah, saya naik dulu bentar Bang ya. Ini sinyal kayaknya gagal lagi nih. Ntar naik lagi ntar lu ya.